Tapi para wali Allah, Imam Ghazali, Abu Hasan Al-Bakri ini semuanya para sufi, dan mereka menganggap tidak sah salat kalau hatimu lalai kepada Allah. Wajib salat hatimu hadir bersama Allah. Makanya fatwanya seperti ini. Salat sendirian lebih baik kalau khusyuk dibandingkan berjamaah. Kebanyakan salatnya tidak khusyuk. Nah, itu pendapat dia. Ya. Tapi ini diangkat, kenapa diangkat nih? Perbandingan. Ternyata mazhab para sufi itu berat. Bagi dia salat wajib khusyuk. Dan menurut Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab, siapa lagi? Ibrahim bin Adham, siapa lagi? Izzuddin bin Abdus Salam. Ini pendapat mereka. Akhir zaman nanti 1000 yang salat belum tentu satu yang khusyuk, kata dia. 1000. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Masih tentang masalah salat berjamaah. Asal hukumnya jamaah yang lebih ramai lebih dicintai oleh Allah, kecuali ada pengecualian, ya. Nah, sekarang ditambah lagi pengecualian itu, kembali kita bahas sebagian. Walau kana imamul qalil awla bil imamati li nahwi ilmin. Apabila imamnya itu yang salat berjamaahnya sedikit mempunyai keutamaan seperti alim, ya, ilmu itu juga menentukan bagi seorang imam. Nah, apabila imam itu yang jamaahnya sedikit, dia lebih utama, ya, lebih utama kerana imam tadi kelebihannya ilmu. Jadi berjamaah dengan imam yang ilmunya mumpuni, orangnya alim, maka lebih baik walaupun jamaahnya sedikit dibandingkan jamaah yang ramai, ya. Nah, contohnya apa di samping ilmu tadi? Ya, ini termasuklah wara'. Imamnya ni alim, wara' lagi. Apa itu wara'? Wara' ini orang yang menjaga hukum Allah. Jangankan yang haram, yang syubhat dia tak mau. Ini lebih bagus lagi. Jadi kalau ada imam yang dia alim, wara' lagi, wah, Masya Allah, ini lebih bagus. Au aqra'u, atau juga imamnya ini lebih fasih lisannya, ya, lebih qari bacaannya dibandingkan tempat yang lain. Nah, imam yang qari ini walaupun jamaahnya sedikit bagus dibandingkan jamaahnya banyak, tapi imamnya maaf, ucapannya, makhrajnya kurang baik, ya. Atau juga imam ini lebih duluan masuk Islam. Dulu zaman sahabat begitu. Zaman sahabat Nabi menyatakan, jadilah imam, kata Nabi, orang yang paling baik bacaannya.
Yang kedua, yang paling benar sunnah, faham dengan hukumnya. Sunnah itu faham hukumnya. Yang ketiga, yang duluan hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dulu hijrah juga menentukan. Ya, juga menentukan. Nah, kesemuanya ini adalah merupakan kelebihan berjamaah mengikuti imam yang alim, yang wara, bacaannya bagus, yang keislamannya tak diragukan lagi. Ini lebih baik. Ya. Makanya begini, yang jadi imam ni sebenarnya mengukur-ngukur diri. Nabi berkata, siapa yang maju jadi imam, sedangkan di situ ada orang yang lebih alim daripadanya dan lebih mengerti, dia akan menghadap Allah dalam keadaan hina, kata Nabi SAW. Ya, ini artinya kita berikan kesempatan orang-orang yang mempunyai keutamaan jadi imam. Maka sebenarnya kita belajar jadi imam, tapi kita mengukur diri juga. Kalau ada orang yang lebih alim, lebih wara, ya, lebih baik, bacaannya lebih bagus, maka persilakanlah mereka ini, kena lebih afdal. Ya, lebih afdal. Nah, kana al-huduru indahu aula, maka hadir bersama mereka imam-imam seperti ini, maka itu termasuk lebih utama, kata para ulama. Ya. Demikian juga apabila jamaah yang sedikit ini imamnya bergegas salat pada waktu yang disenangi. Ya. Imam di masjid yang sedikit ini selalu tepat waktu, dia tidak molor waktunya. Dan begitu masuk waktu dia bergegas untuk melaksanakan salat, dibandingkan imam yang jamaahnya banyak tapi mengundur-undurkan waktu. Itu dia. Atau juga imam yang salatnya sedikit, nah, tapi bacaannya pas, makmumnya tidak ketinggalan standar bacaannya, lebih baik daripada di masjid yang ramai tapi imam bacaannya laju sehingga makmum kelabakan baca Al-Fatihah. Nah, jadi ada perbandingannya. Maka jadi imam tolong jangan terlalu cepat sehingga makmum tak sempat baca Al-Fatihah. Nah, ini semuanya ada pilihan. Kalau ada 2-3 masjid boleh memilih. Tapi kalau cuma satu-satunya masjid, gimana? Kalau tidak mau ikutlah. Ya, ini kan kalau ada pilihan. Ya, ada pilihan. Jadi yang begini ini banyak sekali perbandingan-perbandingan. Kita mencari yang lebih utama di dalam salat berjamaah. Selesai sudah ya? Lanjut lagi permasalahan berikutnya. Walau ta'aradal khusyu' wal jama'atu fahiya aula. Apabila terjadi pertentangan ya antara khusyuk dengan berjamaah, mana lebih diutamakan? Nah, ini ada masalah lagi nih, ya. Antara khusyuk dengan berjamaah. Kalau dia salat sendirian khusyuk, nah, walau salam al-jamaah lam yakhsha. Kalau berjamaah tak khusyuk. Nah, ini betul-betul dialami. Saya ini Pak Ustaz, kalau saya sendirian khusyuk, tapi kalau berjamaah tak khusyuk. Itu. Bagaimana nih? Nah, fahiyal jama'atu ay huduruha min ghairi khusyuk. Maka yang lebih utama adalah ikut salat berjamaah walaupun tak khusyuk. Aulah, lebih utama. Karena pertimbangannya syariat. Syariat pertama, yang keduanya syiar Islam. Jadi mohon maaf nih ya, tak ada alasan saya Pak Ustaz di rumah khusyuk, di masjid tak khusyuk. Boleh tak di rumah? Dan abdalnya kata ulama ke masjid walaupun tak khusyuk. Itu dia pertimbangannya. Ini kan maaf, ada orang jadikan alasan nih. Ada lagi yang punya banyak alasan. Kenapa kau tak ke masjid, salat di rumah? Kuatir riak, kata dia. Udah kacau ni. Ini pun juga berbahaya, sudah dimainkan oleh syaitan. Jadi dia tidak mau syiar, padahal dalam berjamaah itu ada syiar dan ada barakah.
ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tetap ya, berjamaah lebih diutamakan. Kama atbaqu alaihi haitsu qalu, sebagaimana ditentukan oleh para ulama, karena mereka berkata ni, para ulama berkata begini, inna fardal kifayati afdalu minas sunnah, sesungguhnya fardu kifayah itu lebih afdal, lebih utama daripada sunnah. Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat mengenai salat berjamaah. Segolongan pendapat mengikuti Imam Nawawi dan orang-orang yang sependapat dengan Imam Nawawi, berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Selama ini jamaah bingung fardu kifayah, taunya orang meninggal. Rupanya ada pendapat ulama mengenai berjamaah ini hukumnya fardu kifayah. Itu pendapat Imam Nawawi. Karena hadis Nabi menyatakan satu negeri kampung tak didirikan 3 orang salat berjamaah, istahwadz alaihim syaitan, maka di situ kampung itu akan dikendalikan oleh syaitan. Maka hadis ini dipegang oleh Imam Nawawi, wajib dalam setiap tempat minimal 3 orang. Kalau tak dilakukan berjamaah, satu kampung berdosa. Seandainya ada masjid tutup, tak ada berjamaah, satu kampung berdosa. Kalau ikut fardu kifayah. Tapi ada juga yang berpendapat sunnah, ya, sunnah muakkadah. Nah, kalau mengambil pendapat Imam Nawawi bahwasanya berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan khusyuk itu sunnah, secara hukum mana yang lebih berat? Lebih berat fardu kifayah. Makanya ulama memenangkan berjamaah lebih didahulukan daripada khusyuk. Karena berjamaah ikut Imam Nawawi fardu kifayah berat, ya. Sedangkan khusyuk hukumnya sunnah. Nah, itu pendapat yang mu'tamad, yang kuat asalnya ini. Sekarang bla 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 pendapat para imam. Macam mana? Wa abtal Ghazali wa tabihu Abul Hasan al-Bakri fi Syarhil Kabir alal Minhaj. Telah berfatwa Imam Ghazali dan diikuti oleh Abul Hasan al-Bakri dalam Syarh al-Kabir, ya, dari kitab Al-Minhaj. Bagaimana pendapat Imam Ghazali dengan Abul Hasan al-Bakri ini? Dia menyatakan begini, bi al-waliyatil infiradi liman la yakhsha ma'al jama'ati fi aktsari salatihi. Imam Ghazali dan Abu Hasan al-Bakri berkata, lebih utama salat sendirian bagi orang yang tidak khusyuk apabila ikut berjamaah dalam kebanyakan salatnya. Ini agak berat ni, ya. Ada rupanya pendapat ni Imam Ghazali. Kenapa Imam Ghazali ni? Imam Ghazali ni di samping ahli fikih, dia ni sufi. Tahu sufi kan? Dia ni wali Allah. Abu Hasan al-Bakri juga termasuk wali Allah. Begini, menurut para wali, la salata illa bihuduri qalbi, tak sah salat kalau hatimu tidak hadir bersama Allah. Itu pendapat para sufi. Nah, menurut para sufi, siapa yang salatnya lalai tak sah. Kalau kita ambil pendapat sufi ni, gimana nasib kita ni? Bapak Ibu, gimana nasib kita kalau ikut para sufi? Jangan-jangan tak sah semua solat kita ni. Nah, makanya kalau ikut mazhab sufi berat, ya. Jangan ngaku kenal kepada Allah, kau salat tak khusyuk. Jadi kalau kita ikut mazhab sufi berat. Saya pun terus terang berat juga ni. Paling kita sekian persen kita khusyuk. Walaupun tak khusyuk semuanya, ada sekian persen dalam salat. Tapi jangan sampailah semuanya dari takbir sampai salam tak khusyuk. Tapi para wali Allah, Imam Ghazali, Abul Hasan al-Bakri ini semuanya para sufi, dan mereka menganggap tidak sah salat kalau hatimu lalai kepada Allah. Wajib salat hatimu hadir bersama Allah. Makanya fatwanya seperti ini. Salat sendirian lebih baik kalau khusyuk dibandingkan berjamaah. Kebanyakan salatnya tidak khusyuk. Itu pendapat dia, ya.
Tapi ini diangkat, kenapa diangkat ni? Perbandingan, ternyata madhab para sufi itu berat. Bagi dia salat wajib khusyuk. Ya. Dan menurut Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab, siapa lagi? Ibrahim bin Adham, siapa lagi? Izzuddin bin Abdus Salam. Ini pendapat mereka. Akhir zaman nanti 1000 yang salat belum tentu satu yang khusyuk, kata dia. 1000 yang salat berjamaah, satu yang khusyuk belum tentu, kata dia. Tak tahulah sudah masuk ke belum zaman kita ni. Ya, kerana memang khusyuk ni termasuk berat. Kok dipakaikan syarat khusyuk diutamakan, berat sudah. Tapi ini perbandingan. Qala syekhuna, berkata guru kami, wa huwa kadzalik, memanglah demikian kata guru kami Ibnu Hajar. Kalau memang semua salat setiap berjamaah tak khusyuk, kok sendiri khusyuk? Bolehlah sendiri, kata dia. Itu pendapat dia. Ya. Namun semuanya diambil kesimpulan, inna fata fi jamiha wa ibtai bin Abdus Salam. Fatwa Ibnu Abdus Salam, jamaah mau tahu dulu ni siapa ni Ibnu Abdus Salam. Namanya Izzuddin bin Abdus Salam. Beliau ni waktu hidup di Mesir, semua ulama dunia menggelarkan dia ni Sultanul Ulama, pemimpinnya ulama pada zaman dia. Ahli fikih tapi dia sufi. Tapi pendapatnya macam mana? Fatwa Ibnu Abdus Salam bi annal khusyu'a aula mutlaqan, kata dia. Khusyuk itu lebih utama secara mutlak, tak bisa tawar-tawar lagi, kata dia. Itu pendapat dia. Bagi dia bilang berjamaah dan khusyuk wajib, kata dia. Itu yang berat tu. Ya, berat. Tapi dia bilang memang dia seorang ulama tetap prioritaskan berjamaah, tapi beliau juga mengunggulkan tentang masalah khusyuk. Innama ya'ti ala qawli annal jama'ata sunnah. Sesungguhnya akan datang daripada fatwa ucapan bahawa berjamaah itu adalah hukumnya sunnah. Jadi Ibnu Salam ni betul nak di pendapat dia ni. Gini, mazhab Syafi'i tadi berjamaah hukumnya ada dua, kan? Yang pertama pendapat fardu kifayah. Yang kedua pendapat sunnah muakkadah. Kalau sama-sama sunnah, khusyuk sunnah, ambil pendapat berjamaah sunnah, duanya setara ini. Tapi kalau diambil fardu kifayah dengan sunnah, berarti fardu kifayah lebih berat hukumnya, maka dimenangkan fardu kifayah. Pendapat Imam Nawawi, berjamaah lebih didahulukan kerana ada fardu kifayah. Tapi kalau mengambil pendapat ulama yang lain, berjamaah ini hukumnya sunnah, khusyuk sunnah, setara, sama. Mana didahulukan? Khusyuk lebih afdal kalau dia setara. Namun kesimpulannya, saya ambil pendapat yang pertama, demi syiar Islam, kemaslahatan ummah, maka berjamaah lebih didahulukan walaupun tidak khusyuk, tak masalah. Kerana wa ta'awanu al-birri wa taqwa, berlomba-lomba satu dengan jalan dalam kebaikan. Dengan berjamaah kita kan menolong, berjamaah dapat berkah, dapat pengampunan, dapat khusyuk relatif, itu masing-masing orang. Sekarang begini jemaah, orang bertanya, Pak Ustaz, macam mana nak bahas khusyuk ni? Bab khusyuk tak masuk dalam fikih. Ya, siapa bertanya bagaimana cara khusyuk Pak Ustaz, tak bisa dibahas dalam fikih, dibahas dalam ilmu tasawuf. Mengenai khusyuk ibadat itu tasawuf pembahasannya. Kenapa? Tasfiyatul qulub, membersihkan hati. Khusyuk itu datang dari hati. Hati bersih, khusyuklah dia. Hati yang belum bersih, kadang ingat, kadang dah lalai daripada ingat, macam-macam. Ya. Jadi untuk masalah khusyuk jangan tanya ya, Pak Ustaz macam mana khusyuk ni, bukan fikih pembahasannya. Untuk khusyuk tasawuf, bersihkan hati. Termasuk salah satunya tadi zikrullah. Ya, zikir kepada Allah. Zikir itu bersihkan hati. Ya, segera cukup, selesai sudah ya? Ya, selesai sudah. Ada pertanyaan, silakan. Salat subuh Jumat di Jalan Tabrani Imam, masuk. Ini maksud pas subuh sedekah
beliau itu lupa setelah baca sajadah langsung rukuk, imamnya rukuk, tapi yang jamaah yang terlindung dari imam baca di setelah itu kan jamaah dengan jamaah langsung sujud dan imamnya baru setelah itu beliau tidak yang ini yang jamaah yang tadi yang sujud setelah itu imam itu lupa tidak sujud jadi yang lupa ini gimana dan ini yang imam jamaah yang tadi yang sujud sajadah sujud dan imamnya tidak sujud dan itu bagaimana cara penyebab apakah dia mubalakah atau tetap ikut imam ini masalah salam. Dia ruku. Berarti dia tidak melakukan sujud sajadah imam itu. Ya. Nah, kalau dia ada niat ingin melakukannya pasti dia sujud. Pertanyaan kenapa dia ruku? Berarti dia punya niat tidak melakukan sujud sajadah. Itu dulu permasalahannya. Nah, makmum ini wajib mengikuti imam. Nah, permasalahannya makmum ini tidak melihat kalau imam ni ruku. Dalam prasangkaan makmum, imam tu sujud. Nah, ternyata imam ruku, lalu dia pun sujud, makmum ni. Kemudian imam i'tidal kan? I'tidal tu bunyi macam mana? Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu masalah lagi tu. Kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, betul lah dia, berarti dia tidak melaksanakan sujud tilawah, sujud sajadah. Berarti imam benar. Nah, makmum bagaimana ini makmum? Nah, makmum yang sujud tadi itu karena dia tidak tahu waktu imam sami Allahu liman hamidah, dia pun bangkit dari sujud. Nah, situlah makmum menyadari berarti tadi itu imam tidak sujud tilawah. Berarti imam ruku, makmum tidak mengikutinya. Maka dengan demikian makmum belum mendapat satu rakaat karena tidak ruku bersama imam. Nah, kemudian imam sujud setelah i'tidal, makmum pun ikut. Tapi ingat, makmum tidak melaksanakan ruku, satu rukun dia tidak lakukan bersama imam, berarti satu rakaat belum dia dapatkan. Solusi bagaimana? Nanti imam setelah salam, makmum menambah satu rakaat. Itu masalahnya. Nah, saya ni bingung kenapa makmum tu sujud. Betul tak surah tu yang dibaca tu? Surah tu surah sajadah atau surah yang lain? Itu masalahnya. Karena banyak juga yang keliru, terutama ibu-ibu lah kan, sudah terbiasa dah subuh Jumat sujud sajadah. Begitu imam tak pakai surah tersebut, dia pun sujud juga dia, padahal imam ruku. Ini pun keliru juga. Dengar-dengar dulu surah apa yang dibaca imam. Ya, dengar dulu ini surah apa nih? Oh, ni Alif Lam Mim Tanzil, berarti sujud tidak. Kalau surah lain tak perlu walaupun subuh Jumat. Ya, kalau surah yang lain jangan ikut sujud tilawah. Kenapa? Kalau surah yang lain belum tentu ada sujud tilawah. Yang ada itu tadi subuh Jumat itu. Saya pun kadang-kadang membaca surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terakhir itu kan wasjud waqtarib, sujud tilawah. Tapi saya tak lakukan, takut makmum bingung. Aturannya wasjud waqtarib, Allahu Akbar, sujud tilawah. Selesai berdiri lagi, Allahu Akbar. Kemudian takbir ruku lagi, Allahu Akbar. Ini kau tak belajar kan bingung nih. Makanya tak saya lakukan sujud tilawah. Kenapa? Takut makmum bingung. Kalau surah Alif Lam Mim Tanzil tak masalah, setelah itu ada sambungan. Ini kan tak nih, terakhir lagi. Itu masalah dia. Sekiranya itu ya. Ya.
Yang lain mungkin? Banyak gak yang sangsut? Benar. Jangan disangka sana orang mengerti. Banyak bagi umrah kan dia tak ngerti. Nah, begitu imam sujud tilawah, dia pun menyungkur. Bukan menyungkur, rukuk dia. Orang semua sujud, ikut sujud. Ada imam yang subuh Jumat tidak pakai surah tersebut. Imam rukuk, makmum sujud. Dengar-dengar dulu lah surah apa yang dibaca tu. Ya, belum tentu juga imam tu sujud tilawah. Ya, selesai sudah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad